Saya harapkan semuanya sudah ya. Metode penelitian kualitatif, gambaran umum tentang apa itu penelitian kualitatif. Saya mungkin ada yang bisa membantu menjelaskan kepada saya supaya saya starting point untuk mata kuliah ini sama dan tidak mengulang lagi. Mungkin bisa salah satu dari kalian untuk menjelaskan atau menyampaikan lah yang sudah dipelajari di dalam metode penelitian kualitatif apa saja. Ini bukan ujian, bukan tes, jadi saya tidak akan menilai. Tapi saya pengen lebih karena saya pengen tahu yang sudah disampaikan apa saja sehingga nanti tidak ada pengulangan. Gitu. Someone please. Somebody please help me. Mbak Rahmi, Faradila. Ini suara saya kan terdengar ya? Dan kayaknya saya sudah membolehkan kalian untuk unmute yourself. Oke. Sudah bisa menganmut kah? Oke. Coba kalau sekarang sudah bisa ya? Ya, tadi saya Oke, please somebody help me. Apa yang sudah kalian pelajari, apa yang sudah kalian diskusikan, sudah apa yang kalian pahami dari metode penelitian kualitatif. Mas Zamzam. Kemarin pas kuliah metode penelitian kualitatif apa saja yang dipelajari, Mas? Suara saya, Mas Zamzam ini sudah. Iya, belum masuk ya, Mas? Belum masuk ya suaranya Mas Zamzam. Ada yang bisa membantu atau membantu menjelaskan atau membantu menceritakan apa yang dipelajari? Bukannya apa, ya itu tadi saya bilang ini untuk supaya paham saja, jadi tidak ada pengulangan. Atau mungkin ada yang belum dipahami ketika mempelajari metode penelitian kualitatif dan itu yang bisa kita perbuat lagi di sini sejauh berkaitan dengan mata kuliah kita. Jadi ayolah, kalian kan sudah semester sekian, sudah bukan fresh grade lagi, sudah punya adik kelas. Kalian sudah punya adik kelas loh. Ya, halo Bu. Ya, monggo Mbak Aisyah. Jadi kita tuh belajar metode kualitatif itu kan semester lalu ya Bu ya. Ya. Itu seingat saya itu yang udah dipelajari itu kayak pengertiannya, terus ada strategi-strategi metopen sama ada paradigma, terus juga ada analisis data sama interpretif data itu sempat dibahas juga Bu sebentar. Cuma ya emang cuma sekilas aja gitu Bu. Terus sama desain-desain penelitian sama metode pengumpulan data juga udah dipelajarin sih Bu. Sama etika dalam penelitian kualitatif juga udah.
Nah, itu oke, makasih ya Mbak Aisyah ya. Tadi disebut tentang Iya, Bu. strategi penelitian tadi maksudnya mungkin bisa dijelaskan sedikit Mbak? Strategi tadi. Jenis-jenis apa strategi-strategi? Masukkan itu jenisnya. Atau ada yang lain bisa membantu nambahin tadi yang sudah disampaikan Mbak Aisyah tadi. Nambahin lagi, mungkin ada yang belum disampaikan. Itu strategi, Bu, tadi, Bu. Strategi. Jadi dia ada studi kasus, terus ada etnografi, sama ada apa satu lagi tuh ya, Bu? Saya agak lupa, Bu. Grounded. Jadi ada 3 gitu, Bu, kalau nggak salah, Bu. Grounded bukan? Bu. Oke. Oke. Nah, oke, terima kasih Mbak. Kalau di mata kuliah kemarin menyebutnya sebagai strategi ya. Kalau di saya itu saya menyebutnya sebagai jenis penelitian kualitatif. Jadi, ya itu. Nah, mungkin ada lagi monggo teman-teman lainnya. Mungkin ada yang perlu mau nambahi tadi. Saya mengumpulkan data dulu supaya perkuliahan kita lebih efisien. Bagaimana dengan tugas-tugasnya atau praktek-prakteknya itu apakah ada di dalam mata kuliah itu? Tidak ada, Bu. Tidak ada praktek kayak bikin proposal, tidak ada. Tidak ada? Oke. Tugasnya apa yang harus kalian lakukan dalam mata kuliah? Ada tugas enggak? Tidak ada. Wah, enak sekali, tidak ada tugas. Bu. Ada, Bu. Sama bikin itu apa namanya PPT di upload di Instagram. Oh, oke. Oke, baik. Wah, mantap. Mata kuliah yang sangat menyenangkan, minim tugas itu. Berarti selamat datang di kelas saya. Siap-siap. Brace yourself, winter is coming. Saya memberi early warning ya. So, beware. Siapin stok kopi yang banyak, snack yang banyak, kemudian mungkin beberapa kuotanya mungkin juga perlu agak sedikit gitu ya, sedikit dibanyakin gitu. Semoga segera offline sih. Jadi bisa pakai akses internet di kampus untuk yang ada di Jogja. Oke, terima kasih Mbak Aisyah sama Mbak Dani. Kita tentu saja sebagai kelanjutan dari mata kuliah metode penelitian metode penelitian kualitatif. Tahap berikutnya adalah memang sebenarnya kalau mau dibuat lebih sistematik gitu ya, setelah metode penelitian kualitatif, maka berikutnya adalah metode pengumpulan datanya. Jadi disesuaikan dengan tahapan dalam penelitian itu. Nah, tapi karena kebutuhan kurikulum di sosiologi ya, dan batas maksimal SKS atau kredit yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk memenuhi syarat sebagai sarjana itu sangat terbatas, jadi ya kita terpaksa membuat beberapa kompromi, dan metode penelitian kualitatif itu kemudian dilanjutkan dengan analisis data kualitatif. Ini yang menurut saya sangat menarik, dan seperti saya bilang tadi, kita akan mohon maaf saya menyampaikan ini di awal, gitu ya. Kita akan bekerja keras sekali dalam mata kuliah ini. Kalau bekerja keras sekali, kalian kan sudah enak-enak di belakang. Di semester kemarin nggak ada tugas, nggak ada apa. Yang di sini sebaliknya, gitu. Tapi jangan khawatir, semuanya bisa. Kita akan belajar bersama, kita akan melatih kemampuan kita gitu, untuk melakukan penelitian kualitatif. Karena di dalam di hampir, mungkin saya bisa bilang hampir semua skripsinya sosiologi itu menggunakan penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sehingga kalau misalnya pada tahap ini kalian tidak memahami dengan betul, dengan benar, kemudian tidak bisa melaksanakannya dengan baik, ya
ya alamat buruk untuk skripsi kalian nanti. Dan ini bukan bukan guyon ya, artinya itu bukan omong kosong ya saya sampaikan tadi, karena mungkin di hampir semua mahasiswa yang saya uji, khususnya yang saya uji yang pengujinya saya untuk mata coding yang menggunakan metode penelitian kualitatif, saya bisa bilang hampir semuanya kedodoran di bagian analisis. Analisis itu kalau deskripsi, analisis data itu, skripsi itu kan ada bab-babnya ya, saya sambil kalian lihat gambarannya. Meskipun sekarang kita tuh terus semester 3 kok ngomongin skripsi, tolong gitu kan. Bagaimanapun kalian akan menghadapi itu, jadi suka tidak suka, mau tidak mau, you have to deal with it, you know, sooner or later you have to deal with this. So secara umum skripsi itu ada bagian pertama atau bab pertama itu adalah pendahuluan tentang latar belakang, tentang rumusan pertanyaan, kemudian ada juga soal tinjauan pustakanya, ada juga landasan teorinya apa, dan metode penelitian yang kita gunakan. Jadi secara umum di bab 1 itu isinya kurang lebih ada 4 ini. Ada manfaat dan tujuannya juga di dalam seperti itu. Bab 2 itu, di bab 2-nya skripsi itu adalah bercerita atau menjelaskan tentang konteks atau setting penelitiannya. Konteks dan setting penelitian itu sangat tergantung pada apa yang kita teliti. Kalau penelitian lapangan, fieldwork misalnya penelitian lapangan, yang misalnya tentang apa ya yang sekarang paling keren itu penelitian lapangan tentang ya paling gampang misalnya penelitian lapangan tentang pemberdayaan masyarakat misalnya, pemberdayaan masyarakat di satu desa. Maka yang menjadi setting dan konteksnya adalah situasi di desa yang sedang kita teliti itu. Itu di bab 2. Bab 3 umumnya berisi atau menjelaskan tentang data. Temuan kita itu apa aja sih? Temuannya apa? Di pemberdayaan masyarakat yang kita temukan di desa X itu tadi, kita menemukan apa? Kita menemukan misalnya, oh ternyata di desa X itu ada kelompok taninya namanya apa, ada kelompok perempuan PKK-nya bergerak maju.